Rusia sedang menjalankan 3 upaya pembangkitan kekuatan militernya yang simultan. Ini untuk mengelola kebutuhan jangka pendek hingga menengah di Ukraina, sembari mengupayakan restrukturisasi jangka panjang untuk mempersiapkan potensi perang melawan NATO. Kementerian Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov secara eksplisit menggambarkan restrukturisasi kekuatan jangka panjang. Rusia juga membentuk formasi baru yang dimaksudkan sebagai bala bantuan untuk perang Rusia di Ukraina, formasi yang terpisah dari struktur pasukan Rusia di masa damai. Beberapa formasi baru terbentuk seluruhnya di wilayah pendudukan Ukraina, dan mereka di bawah komando dan kendali kelompok pasukan yang dioperasikan di Ukraina, bukan di distrik militer Rusia yang sudah ada. Sergei Shoigu pertama kali mengusulkan serangkaian perubahan struktur kekuatan dan rencana reformasi militer pada Desember 2022, dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perubahan tertentu pada bulan Januari 2023. Perubahan tersebut yang pertama adalah pembagian distrik militer barat menjadi distrik militer Moskow dan Leningrad. Kedua, pembentukan kelompok pasukan mandiri di Ukraina yang diduduki. Dan yang ketiga, pembentukan korps tentara baru. Korps baru tersebut terdiri dari 3 divisi senapan bermotor baru dan 2 divisi serangan udara baru. Selain itu, reorganisasi 7 brigade senapan bermotor terpisah menjadi divisi senapan bermotor. Militer Rusia juga sedang dalam proses menerapkan perubahan ini di tingkat distrik militer, sedang membentuk beberapa formasi baru mulai dari tingkat angkatan darat hingga brigade, dan telah mengerahkan beberapa formasi ini ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga sedang dalam proses memecah distrik militer barat dan menghilangkan armada utara sebagai komando tingkat distrik militer independen. Ini untuk memulihkan distrik militer Moskow dan Leningrad. Dengan kata lain, ini membalikkan lagi ke kondisi sebelum pembentukan distrik militer barat pada tahun 2010. Shoigu mengumumkan pembentukan distrik militer Moskow dan distrik militer Leningrad pada 17 Januari 2023. Kedua distrik militer itu dilaporkan sedang menjalani perekrutan, pembentukan, dan penempatan staf. Kementerian Pertahanan Rusia menggabungkan distrik militer Moskow dan distrik militer Leningrad ke dalam distrik militer barat pada tahun 2010. Dan sebagian distrik militer barat itu kemudian dipecah lagi untuk membentuk Komando Strategis Gabungan Armada Utara pada tahun 2014. Restrukturisasi distrik militer tahun 2010 merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas. Tujuannya untuk memodernisasi angkatan bersenjata Rusia dan menciptakan sistem komando dan kendali yang lebih terkonsolidasi. Namun keputusan itu dikritik para analis militer Rusia sebagai pengurangan unit militer tanpa berpikir panjang. Dan ini terbukti tidak efektif saat diterapkan pada invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Pemulihan kembali distrik militer Moskow dan distrik militer Leningrad kemungkinan besar dimaksudkan untuk menciptakan struktur komando dan kendali yang disederhanakan, sesuatu yang diperlukan untuk berkonsentrasi dan mengelola operasi di arah barat laut dan barat akibat perang di Ukraina. Distrik militer barat saat ini berorientasi pada bagian timur laut perbatasan Ukraina, Belarusia, dan perbatasan Rusia dengan NATO melalui negara-negara Baltik. Oleh karena itu, fokus strategis distrik militer barat terbentang antara mendukung operasi Rusia di Ukraina dan bersikap menentang NATO. Aksesi Finlandia ke NATO baru-baru ini dan kemungkinan aksesi Swedia telah memperburuk tantangan bagi Moskow. Pada 8 Oktober 2023, Rusia juga mengumumkan penghapusan Armada Utara sebagai formasi yang setara dengan distrik militer. Wilayah armada ini berbatasan dengan Finlandia dan Arktik. Saat ini Rusia sedang dalam proses mentransfer pasukan darat, penerbangan, dan pertahanan udara ke distrik militer Leningrad, sementara aset angkatan lautnya ke Angkatan Laut Rusia. Jika Kementerian Pertahanan Rusia memulihkan batas-batas distrik-distrik ini kembali ke sebelum tahun 2010, maka distrik militer Leningrad akan berbatasan dengan Finlandia, Swedia, dan Arktik.
Sementara distrik militer Moskow akan berbatasan dengan Ukraina Timur Laut dan Polandia. Distrik militer barat tidak akan ada lagi dalam bentuknya yang sekarang. Restrukturisasi distrik militer ini secara teori akan membagi beban komando pasukan Rusia yang ditempatkan melawan NATO menjadi dua distrik yang lengkap, bukan distrik militer barat dan markas besar Armada Utara. Selain itu juga memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan Rusia di sepanjang perbatasan Finlandia. Ini memungkinkan distrik militer Moskow untuk memprioritaskan operasi di Ukraina di perbatasan Rusia-Ukraina serta melalui Belarusia. Namun masih belum jelas kapan pembentukan kembali distrik militer Moskow dan Leningrad akan sepenuhnya selesai. Kementerian Pertahanan Rusia juga meresmikan beberapa markas ad hoc dan struktur pasukan unit Rusia yang beroperasi di Ukraina. Mereka sebagian besar dari restrukturisasi kekuatan yang sedang berlangsung. Shoigu pada 17 Januari mengumumkan Kementerian Pertahanan akan membentuk kelompok pasukan mandiri di wilayah pendudukan Ukraina. Perubahan ini mungkin sebagian dimaksudkan untuk memperkuat klaim Rusia bahwa mereka telah menganeksasi wilayah-wilayah itu, serta untuk memperkuat struktur komando yang ada saat ini. Juga menetapkan kondisi untuk penempatan yang berlarut-larut di Ukraina. Pengelompokan pasukan ini mungkin sepenuhnya berbasis dan diperintahkan di luar Ukraina yang diduduki, dan tidak harus mengarahkan kendali ke markas besar yang ada di Rusia. Rincian struktur baru ini masih belum jelas, mengingat ada dua kelompok pasukan yang sudah bermarkas di wilayah Ukraina yang diduduki. Mereka adalah Korps Angkatan Darat Republik Rakyat Donetsk atau DNR ke-1 dan Korps Angkatan Darat Republik Rakyat Luhansk atau LNR ke-2. Keduanya secara teknis sudah berada di bawah Korps Angkatan Darat ke-8 Distrik Militer Selatan yang bermarkas di Rostov-on-Don. Shoigu mungkin mengisyaratkan niatnya agar wilayah Kherson dan Zaporizhia yang diduduki juga membentuk kelompok pasukan mereka sendiri. Demikian sahabat Jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.